بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا بما ينفعنا. Alhamdulillah, ummahat wal akhwat sekalian, di malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali di majelis kita, yaitu majelis mudarasah, yang mana kita di sini berusaha berikhtiar untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, dari aqidah, fikih, dan akhlak. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Halo ummahat wal akhwat, sebelum kita mulai belajar kita, sambil menunggu ummahat yang lain, di akhir pertemuan yang lalu saya sempat mengingatkan tentang bahwasanya kita sudah masuk di bulan Rajab. Nah, di pekan lalu kita sudah masuk di bulan Rajab, dan di pekan ini kita sudah masuk di pekan kedua, bahkan pertengahan pekan kedua dari bulan Rajab. Sebagaimana Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم أو فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Di dalam ayat ini Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya jumlah bulan bahwasanya jumlah bulan yang telah Allah tetapkan sejak hari diciptakannya langit dan bumi adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Ini adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di dalam 4 bulan haram tersebut. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Bakar radhiyallahu anhu, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, 3 dari 4 haram yaitu berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa Rajabun mudharul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan Rajab ini terpisah dari ketiganya. Dia terpisah jauh
yang terletak setelah Jumada dan Sya'ban. Jumada al-akhirah dan Sya'ban. Baik. Jadi dari ayat dan hadis ini kita memahami bahwasanya waktu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Peredaran waktu itu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan adanya 12 bulan itu bukan hanya ijtihad dari manusia, tapi sejak penciptaan langit dan bumi Allah telah menentukan bahwasanya waktu itu dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan ini tidak semuanya sama dari segi afdaliyah, keutamaan beribadah di dalamnya. Dari 12 bulan ini ada bulan-bulan yang utama seperti bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia yang setiap amalan dilipat gandakan. Demikian juga kalau amalan baik pahalanya dilipat gandakan, maka amalan buruk pun, kemaksiatan pun juga dosanya dilipat gandakan. Selain Ramadan, Allah juga mempunyai 4 bulan haram, yaitu bulan bulan apa itu sekalian? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu 3 yang berturut-turut. Dan satu lagi adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Para ulama menyebutkan bahwasanya di sana ada hikmah. Kenapa Allah tidak menjadikan semua bulan dalam satu tahun itu adalah bulan yang utama seperti Ramadan atau bulan-bulan haram? Ada hikmah di sana. Di antara hikmahnya adalah tabiat manusia. Tabiat manusia itu pasti ada masa-masa semangat dan ada masa-masa turun semangat. Jadi tidak semua bulan itu dijadikan bulan yang mulia. Bulan Ramadan misalkan. Nah, di bulan Ramadan kita mengerahkan semua tenaga kita. Kita mengerahkan semua tenaga kita untuk maksimal dalam beribadah. Tapi bulan setelahnya, bulan Syawal, keutamaannya tidak seperti di bulan Ramadan. Setelah bulan Syawal, maka di sana mulai bulan Dzulqa'dah. Ya kan Ibu ya? Iya. Bulan Dzulqa'dah. Di sana mulai masuk ke bulan haram lagi. Jadi ada jeda di sana. Jadi tidak berturut-turut semuanya bulan mulia. Tapi ada jeda untuk istirahat. Di sana bulan Syawal untuk mengembalikan semangat, untuk mengembalikan kondisi fisik kita karena di bulan Ramadan kita terporsir fisik kita. Kemudian di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram itu berturut-turut bulan haram. Setelah itu setelah itu tidak langsung bulan haram lagi. Ada jeda yang panjang sampai datang bulan Rajab. Dan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan juga ada jeda bulan Sya'ban supaya tidak betul-betul berturut-turut. Itu Ibu ya. Jadi itu di antara hikmahnya. Dan di antara hikmah yang lain kenapa kok tidak semua bulan itu dijadikan bulan yang keafdoliannya sama seperti bulan Ramadan dan bulan haram. Karena tadi sempat kita disebutkan di awal bahwasanya ketika uh, amalan solih di bulan-bulan yang mulia itu dilipat gandakan pahalanya, maka demikian juga dosa dari kemaksiatan itu juga dilipat gandakan. Kalau seandainya semuanya adalah bulan mulia, semuanya adalah bulan Ramadan atau semuanya adalah bulan haram, maka akan mungkin akan banyak sekali orang yang celaka di sana. Karena namanya tabiat manusia pasti pasti berbuat dosa. Pasti namanya manusia tidak terlepas dari dosa. Itu di antara hikmah yang lain. Kemudian kenapa bulan haram ini disebut bulan haram oleh Allah dan Rasulnya? Allah menyebutkannya tadi di surat At-Taubah dan tadi juga di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Kenapa kok disebut bulan haram? Di sana ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa disebut bulan haram? Di antara alasannya adalah karena di bulan-bulan haram ini diharamkan untuk berperang. Karena di bulan-bulan haram ini diharamkan untuk berperang kecuali jika musuh menyerang kita. Maka kita boleh membalasnya. Tapi kalau memulai berperang, maka diharamkan. Dan di antara alasan yang lain kenapa bulan haram ini disebut bulan haram, karena seperti kita singgung tadi, karena melanggar sesuatu yang haram di bulan ini, dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Jadi di antara alasan bulan haram disebut bulan haram. Makanya di dalam ayat tadi, di akhir ayat disebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Janganlah kalian berbuat zalim, berbuat dosa. Semua bentuk kezaliman, semua bentuk dosa, baik dari yang kecil maupun yang besar. Yang paling kecil, uh, apa namanya, bentuk kezaliman itu bisa kezaliman kepada diri kita sendiri, kepada sesama manusia, sesama makhluk, dan juga bentuk kezaliman kepada Allah. Intinya kezaliman adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Posisikan sesuatu tidak pada tempat semestinya. Makanya Allah juga berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Karena syirik itu kita memberikan sifat uluhiyah kepada selain Allah. Itu suatu kezaliman yang paling besar. Tapi kezaliman tidak hanya itu. Semua bentuk kemaksiatan adalah kezaliman. Baik itu zalim kepada diri kita sendiri, kepada sesama makhluk, maupun kepada Allah. Itu semuanya diharamkan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Bukan berarti juga yang dilarang untuk melaksanakan maksiat, kezaliman itu hanya di bulan-bulan haram dan di bulan-bulan mulia. Tapi di bulan-bulan yang lain juga diharamkan. Di bulan-bulan yang lain juga diharamkan. Tapi kenapa di ayat ini disebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat zalim di 4 bulan haram itu kepada diri kalian sendiri. Kenapa? Di sini bukan berarti di bulan-bulan yang lain boleh bermaksiat, tapi dosa di bulan-bulan ini lebih besar. Makanya di sini ditekankan fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan yang dilarang di sini anfusakum, kepada diri kalian sendiri. Ini adalah bentuk kezaliman yang paling ringan, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri saja tidak boleh, apalagi zalim kepada yang lain. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Dan umat sekalian, di bulan Rajab ini kita juga hendaknya mempersiapkan diri sebagaimana saya ingatkan, saya sampaikan, itu merupakan nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya di akhir pertemuan yang lalu. Hendaknya kita mulai mempersiapkan diri, dimulai dari bulan Rajab ini untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena kebiasaan para ulama dari dahulu, dari para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, mereka selalu mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan itu dari bulan Rajab. Jadi tidak di bulan Ramadan baru ketataran untuk memperbanyak ibadah, tidak. Tapi di bulan Rajab ini adalah waktu kita untuk mempersiapkan diri dari semua hal yang perlu disiapkan, yang sempat saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Baik. Sebagaimana para ulama banyak yang mengatakan Rajabun atau Rajabu syahruz zar'i. Rajabun syahruz zar'i. Baik. Rajab itu ada yang mengatakan Rajab itu mamnu minas sharf, ada yang mengatakan munsharif. Rajabun syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasad.
وكل يحصد ما زرع ويجزى ما صنع ومن ضيع الزراعة ندم يوم حصاده وأخلف ظنه مع سوء معاده. Ini banyak sekali para ulama yang mengatakan seperti ini, di antaranya seperti Dhunnun al-Misri, kemudian al-Balkhi, dan yang lain-lain, ulama yang lain banyak sekali yang mengatakan mirip seperti ini. Rajab syahruz zar'i. Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan untuk menebar benih. Wa Sya'ban syahrus saqi. Sya'ban adalah bulan untuk mengairi. Bagaimana supaya benih yang sudah ditanam sebelumnya bisa tumbuh dengan baik. Wa Ramadan syahrul hasad. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen. Wa kullun yahsudu ma zar'a. Dan setiap orang akan memanen apa yang ditanam. Wa yujza ma sana'a. Dan dibalas sesuai apa yang dia perbuat. Wa man dhayya'a az-zira'ah. Siapa yang menyia-nyiakan waktu menanam, nadima yauma hasadih, maka akan menyesal di hari waktu panen. Wa akhlafa dhannahu ma'a su'i ma'adi, dan akan menghasilkan uh, akibat yang buruk. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya. Allahumma, apa maksud dari perkataan ini? Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan untuk menebar benih. Adalah maksudnya adalah di bulan Rajab ini, sebagian ulama juga mengatakan Rajab, apa nih biasanya kalau kedengaran suara anak kan? Rajab itu adalah bulan untuk bertaubat. Rajab itu adalah bulan untuk bertaubat. Bagaimana kita berusaha untuk membersihkan diri kita. Karena seperti kita sampaikan di pertemuan yang lalu, di antara hal yang menghalangi kita dari ketaatan dan kebaikan adalah dosa-dosa kita. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Termasuk juga hendaknya kita berusaha untuk membiasakan diri untuk melatih, memperbanyak amalan-amalan ibadah kita, dimulai dari amalan-amalan yang wajib kita jaga, kemudian dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah, salat sunnah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian di bulan Sya'ban kita semakin menggiatkan itu. Kita menjaga. Jadi dikatakan tadi Sya'ban itu adalah syahrus saqi, yaitu bulan untuk mengairi. Kenapa? Di sana adalah saat atau waktu apa yang kita tanam di bulan Rajab itu membutuhkan air, membutuhkan tambahan dorongan semangat supaya lebih banyak lagi, bisa lebih tumbuh lagi sebagaimana tanaman bisa tumbuh. Kalau tanaman tidak diairi, maka tidak akan tumbuh, bahkan bisa mati. Kenapa? Kenapa di sana di bulan Sya'ban Rasulullah SAW itu justru memperbanyak puasa. Demikian juga para ulama itu di bulan Sya'ban itu menggiatkan lagi apa yang sudah dimulai di bulan Rajab, kemudian ditambah digiatkan lagi di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang lalai di dalamnya. Kenapa? Bulan Sya'ban ini adalah bulan di antara bulan haram, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Akhirnya banyak orang yang santai di bulan Sya'ban. Padahal seharusnya itu adalah waktu kita untuk semakin menumbuhkan apa yang kita tanam di bulan Rajab.
Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Dan di bulan Ramadan adalah waktunya kita memanen. Bukan bukan di bulan Ramadan itu bukan seharusnya di sana kita mulai menanam, mulai mengairi juga, dan berusaha untuk memanen juga. Belum waktunya panen, nggak bisa sesingkat itu memanen tanaman. Demikian juga dengan amalan-amalan kita. Jadi hendaknya kita menanam dari sekarang. Kalau misalkan kita berolahraga, itu tentu kita perlu pemanasan dulu. Naam, dalam beribadah juga demikian. Seandainya kita berolahraga tanpa pemanasan, langsung saja kita masuk ke pertandingan, akan cedera. Demikian juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kalau kita tidak terbiasa sebelumnya untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak amalan-amalan, menjaga amalan wajib kita, memperbanyak amalan sunnah kita. Biasanya akan semangat di awal-awal Ramadan saja. Tapi sudah mulai pertengahan, apalagi akhir, justru malah al-a'malu bi khawatimiha. Amal ibadah itu dinilai dari akhirnya. Makanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu jauh lebih utama daripada awalnya. Dan di sana ada Lailatul Qadar. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa maksimal di bulan Ramadan dan mendapatkan semua keutamaan di sana dan bisa mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar. Al-ummahat wal akhwat wa hasbunallahi. Afan. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di akhir pertemuan yang lalu. Di akhir pertemuan yang lalu, kita membahas tentang madhab fikih yang 4, ya kan Ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Iya, Ustadz. Nah, Ibu masih ada kan Ibu ya? Masih. Alhamdulillah. Baik, 4 madhab fikih. Baik, insyaallah malam hari ini mungkin kita akan membahas tentang Abu Hanifah dan madhab Hanafi saja. Karena mungkin saya mencoba untuk memperkirakan waktu, saya khawatir nanti tidak cukup waktunya, jadi kita membahas ini saja nanti. Sedangkan untuk pembahasan akidah dari kitab Sulamut Taufik, insya Allah kita tunda terlebih dahulu di pekan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Baik. Bismillah. Kita sudah sempat di pekan yang lalu, di pertemuan yang lalu, kita sempat membahas bahwasanya mazhab fiqih yang kita kenal saat ini ada 4, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah yang disebut mazhab Hanafi, kemudian mazhabnya Imam Malik yang disebut mazhab Maliki, kemudian mazhabnya Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang mazhab beliau juga disebut mazhab Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal disebut mazhab Hanbali. Dan kita juga sudah membahas terkait tentang masing-masing tahun lahirnya dan tahun wafat dari beliau-beliau berempat. Dan kita juga kemarin sempat menyinggung tentang nasab keilmuan dari imam-imam mazhab ini. Kita perlu untuk memahami itu. Kita perlu untuk memahami nasab keilmuan para imam 4 mazhab ini, supaya kita tidak salah paham dan kita tidak buruk sangka kepada mereka. Karena mungkin sebagian orang yang tidak mengetahui, mereka ada yang berkata, kenapa kita harus mengikuti imam 4 madhab? Memang mereka siapa? Kalau dibandingkan para sahabat,
para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang lain yang mana mereka mereka jumlahnya banyak sekali ratusan dan mereka para mujtahid banyak sekali. Memangnya siapa? Bukan perkaranya siapa Imam Abu Hanifah, siapa Imam Malik, siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Eh, mereka ini, beliau-beliau ini ibarat seperti ringkasan fikihnya para sahabat. Sebagaimana kita ketahui kemarin nasab keilmuannya, bagaimana Imam Abu Hanifah itu adalah uh, sebelumnya belajar dari madrasahnya Ibnu Mas'ud di Irak. Dan demikian juga sebenarnya Imam Abu Hanifah itu madhabnya bukan madhab beliau sendiri, tapi madhabnya jama'i. Jadi kumpulan para ulama di zaman beliau, yang mana di antaranya nanti insya Allah akan kita bahas di antara sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah yang menjadi fondasi madhab Hanafi ada Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Yang mana Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani itu sebenarnya juga pernah belajar dari Imam Malik. Dan Imam Malik ini beliau adalah perpanjangan dari fikihnya Ahlu Madinah, yaitu fikihnya madrasahnya Zaid dan Ibnu Umar. Ya kan Ibu ya? Ya. Demikian juga dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i ini mengumpulkan fikih dari madrasah-madrasah, semua madrasah fikih dari madrasah Makkah. Belajar dari ulama-ulama Makkah. Kemudian di masa remaja beliau berpindah ke Madinah belajar kepada Al-Imam Malik. Kemudian sempat berpindah ke Yaman, kemudian ke Irak, ke Baghdad bertemu dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, sahabatnya Abu Hanifah tadi. Dan banyak belajar dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Dan sempat juga ke Mesir menemui Al-Laits. Baik. Dan Imam Ahmad, kita tahu Imam Ahmad itu asli orang Baghdad. Pernah belajar kepada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Kemudian banyak belajar fikih dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Juga pernah mengambil fikih dari ulama Makkah. Jadi mereka semuanya atau beliau-beliau semuanya ini ibarat ringkasan fikihnya para sahabat. Baik. Mungkin umat sekalian pernah mendengar nama seorang ulama yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali. Pernah mendengar umat sekalian? Ibnu Majah. Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Iya. Al-Hambali. Pernah mendengar? Ibnu Rajabnya aja. Bagaimana? Ibnu Rajabnya aja, tapi nama panjangnya enggak. Ibnu Rajab itu madhabnya Hambali. Ibnu Rajab itu madhabnya Hambali. Baik. Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi setidaknya kalau belum pernah mendengar, barusan mendengar, Mas. Betul. Baik. Ibnu Rajab itu ulama yang sangat menjadi rujukan di madhab Hambali. Beliau termasuk ulama zaman dahulu. Mungkin kedudukan beliau di dalam madhab itu hampir-hampir mirip seperti Imam Nawawi kalau di dalam madhab Syafi'i. Jadi mempunyai makanah aliyah, mempunyai kedudukan sangat tinggi. Ibnu Rajab itu memiliki kitab, pernah menulis kitab atau kutaib, risalah, yaitu Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Keutamaan ilmu para salaf dibanding dengan ilmu-ilmu orang akhir zaman. Nah, ini risalahnya ini mungkin saya tunjukkan risalah beliau. Kutaib, tidak terlalu tebal, tidak terlalu besar. Mungkin kitab ini banyak dulu di awal-awal di tahun-tahun saya mulai belajar dulu. Mungkin banyak dipelajari dan banyak dikaji oleh beberapa ustadz di beberapa daerah. Karena menunjukkan keutamaan ilmunya orang salaf, ya, orang-orang terdahulu, generasi pertama umat ini kalau dibanding orang-orang zaman sekarang. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tapi terkadang umat sekalian kita untuk memahami apa yang dimaksud
oleh seorang alim, itu terkadang juga harus membaca kitab-kitab karya-karya yang lain juga untuk melengkapi puzzle-puzzle maksud yang dimaksud beliau di dalam satu kitab itu apa. Baik. Beliau juga punya kitab yang lain yang bernama atau kutaib juga, risalah shaghirah juga. Ar-Raddu ala man ittaba'a ghair al-madahib al-arba'ah. Ini kurang lebih kalau dicetak seperti ini saya nyetak sendiri. Ar-Raddu ala man ittaba'a ghair al-madahib al-arba'ah. Kalau diterjemahkan, bantahan kepada orang-orang yang mengikuti selain 4 mazhab. Di dalam kitab ini, di dalam Ar-Radd ala man ittaba'a ghair al-madahib al-arba'ah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam kitabnya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu yang Allah tidak menjaganya. Tapi Al-Quran, Allah berjanji akan menjaganya. Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan di dalam kitab yang barusan kita sebutkan, beliau menjelaskan bahwasanya di antara bentuk atau sebab Allah yang telah Allah siapkan, di antara sebab-sebab yang Allah siapkan untuk menjaga kitab Al-Quran adalah dikumpulkannya Al-Quran dalam satu mushaf baku di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yang mana sebelumnya ketika Al-Quran turun, yaitu Al-Quran, sebanyak riwayat yang menyebutkan Al-Quran turun itu ala sab'ati ahruf. Jadi dengan lahjah yang berbeda-beda. Dengan 7 huruf. Maksudnya dengan lahjah yang berbeda-beda sesuai dengan lahjah setiap kabilah. Karena kalau dipaksakan dengan satu lahjah, mungkin dulu akan kesulitan. Setiap kabilah itu mempunyai lahjah sendiri-sendiri. Ada yang lahjahnya itu cenderung banyak menggunakan atau di itu. Jadi ada yang, makanya mungkin saya pernah bercerita di beberapa kelas yang saya ajar, itu seperti qiraah ihdinas shiratal mustaqim. Sirat itu pakai shad, ya kan Ibu ya? Yang Iya. kita kenal selama ini. Tapi dulu pernah terjadi perdebatan antara orang Arab ini. Ini ada yang satu membaca ihdinas shiratal pakai shad. Ada yang membaca ihdinas sirata pakai sin. Kemudian sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Itu mereka membaca itu berdasarkan lahjah dari kabilah mereka. Memang kabilah yang satu itu membaca dengan shad, kabilah yang lain membaca dengan sin. Sampai mereka nggak ada jalan keluar, sampai mereka bersepakat kalau ada yang lewat, maka kita akan menjadikannya sebagai hakim di antara kita. Kita akan mengambil pendapatnya. Kemudian ada seorang wanita yang lewat dan kedua orang ini menceritakan apa yang mereka perdebatkan. Akhirnya apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh wanita tersebut, ma aqulu biqaulikuma. Saya tidak mengatakan atau saya tidak sepakat dengan pendapat kalian berdua. Innama aqulu ihdinas siratal mustaqim. Ternyata wanita itu membacanya dengan zai. Yang tadi pakai shad, yang kedua pakai sin, ini ditambah lagi yang ketiga pakai zai. Gitu kan. Jadi seperti itu. Memang Al-Quran dulu itu turun dengan berbagai lahjah, sesuai dengan lahjah dari setiap kabilah. Itu untuk meringankan mereka supaya tidak terlalu sulit untuk menghafalnya. Kemudian ketika agama Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, dari yang sebelumnya itu ke seluruh penjuru dunia, dari tempat-tempat yang berjauhan, negara-negara yang masuk Islam ke sana itu membaca Al-Quran sesuai dengan riwayat yang sampai duluan ke sana. Jadi masing-masing daerah itu riwayatnya berbeda-beda akhirnya.
dan mereka menulis sesuai dengan riwayat mereka masing-masing. Jadi tulisan mushaf itu berbeda-beda dari setiap daerah, setiap tempat itu berbeda-beda. Masing-masing setiap orang itu memiliki mushaf masing-masing secara tulisan sesuai dengan qiraah masing-masing, sesuai dengan riwayat masing-masing. Tapi kalau misalkan dibiarkan seperti itu terus dan para sahabat Khulafaur Rasyidin menangkap uh, apa namanya kemungkinan buruk di balik itu semuanya, resiko di balik itu semuanya. Kalau misalkan dibiarkan terus-menerus seperti itu, maka Al-Quran bisa jadi seperti kitab-kitab terdahulu yang berbeda-beda semuanya, banyak perbedaan, dan kalau misalkan terjadi perubahan tidak ketahuan. Akhirnya di zaman Utsman ibn Affan, beliau berinisiatif untuk mengumpulkan semua mushaf yang ada dan menuliskan ulang dengan satu rosem. Menuliskan ulang dengan satu rosem, satu cara penulisan yang mana penulisan itu bisa dibaca dengan semua riwayat. Dan beliau membakar semua sisa mushaf pada saat itu. Jadi nggak ada mushaf yang lain selain mushaf dengan rosem Utsmani. Ibnu Rajab mengatakan ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Di dalam kasus yang lain, hadis di awal-awal masa Islam, pada saat Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat dilarang untuk menulis hadis. Betul-betul dilarang. Mungkin ada pengecualian hanya beberapa sahabat saja. Tapi secara umum Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis. Khawatirnya akan bercampur dengan Al-Quran. Jadi tertukar nanti. Ini nanti jadi hadis masuk ke catatan Al-Quran. Nah, makanya Rasulullah betul-betul melarang untuk menulis hadis. Dan pada masa itu memang hafalan para sahabat itu sangat kuat sekali. Mereka sangat kuat sekali hafalannya. Jadi ketika ada hadis disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat langsung hafal. Dan pada masa-masa itu, masa sahabat, masa tabi'in, itu orang-orang itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Nah, selain memang hafalannya kuat, mereka juga orang-orang yang bertakwa. Tapi dengan berjalannya waktu, muncullah orang-orang yang berani untuk memalsukan hadis, berani untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bahkan terkadang pedagang sekalipun itu memalsukan hadis untuk melariskan dagangannya. Seperti hadis maudhu', hadis palsu tentang bazanjan. Bazanjan itu apa Ibu sekalian? Bazanjan itu terong. Sampai man akala bazanjan. Bazanjan dawaun likulli da'in. Bazanjan terong itu adalah apa? Obat segala penyakit gitu kan. Itu hadis maudhu', jelas gitu kan. Sampai seorang pedagang pun berani untuk melakukan hadis. Di masa-masa itu, Allah menjaga hadis nabawi dengan orang-orang pilihan, dengan imam-imam hadis yang mereka itu sangat cerdas menghafal hadis, dan mereka wara', zuhud, dan saleh dan bertakwa kepada Allah. Mereka berusaha menghafal semua hadis, mengumpulkan semua hadis-hadis yang sahih. Selain dihafal juga dibukukan. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis, kemudian membukukannya dalam Musnad Imam Ahmad yang sampai berjilid-jilid. Kemudian juga seperti Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan kita tahu kitab beliau berdua, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim, itu adalah
kitab paling sahih, paling otentik di dunia setelah Al-Quran. Karena syarat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim itu syaratnya itu sangat ketat sekali. Bahkan kalau misalkan suatu hadis, suatu riwayat itu ada illah khafiyah, ada celah sedikit saja, itu tidak ditolak, tidak ditulis di dalam kitab beliau. Jadi betul-betul terjaga di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Selain itu juga ada imam-imam yang lain yang Allah siapkan untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah seperti Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, kemudian Imam Ibn Majah, Imam An-Nasai yang dikenal dengan kitab-kitabnya itu Kutubus Sittah dan 6 kitab atau Kutubus Sab'ah dan dengan Imam Ahmad. Itu semuanya adalah wujud penjagaan Allah terhadap hadis Nabi supaya hadis Nabi ini terjaga, tidak ada yang memalsukan sumber-sumber dari syariat Islam, sehingga tidak setiap orang bisa berbicara seenaknya di dalam agama Islam. Baik, dua hal ini tadi sebagai percontohan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali pada awalnya menyebutkan penjagaan Al-Quran. Kemudian kedua menyebutkan penjagaan hadis Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengkiaskan dengan kedua hal tersebut dengan Allah menjaga hukum-hukum syariat. Allah menjaga perkara-perkara halal dan haram dengan 4 mazhab ini. Adanya 4 mazhab ini adalah wujud penjagaan Allah terhadap syariat, halal dan haram. Sehingga tidak sembarang orang bisa berkata seenaknya, bisa ngomong seenaknya. Oh, ini menurut saya demikian, ini menurut saya demikian. Orang zaman dahulu itu memang, para sahabat semuanya tidak butuh 4 mazhab ini. Tapi di masa imam 4 mazhab ini dan orang-orang setelahnya, di sana banyak sekali orang-orang yang tidak takut untuk berkata di dalam perkara agama tanpa dasar. Kemudian kalau di zaman-zaman sebelumnya, para sahabat dan tabi'in, di sana tidak ada yang berani berbicara di depan umum kecuali orang-orang yang memang betul-betul ahli dan dapat rekomendasi dari para ulama. Tapi di masa setelahnya banyak sekali orang-orang yang lahu jur'ah, yang gegabah, terlalu memberanikan diri untuk berbicara di depan umum dalam perkara agama padahal tidak paham. Makanya Imam Ibn Rajab mengatakan adanya 4 mazhab ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat halal dan haram. Mungkin umat sekalian, mungkin ada yang berpikir atau mungkin ada di luar sana ada yang mengatakan 4 mazhab ini justru memecah belah umat. Pernah dengar perkataan seperti itu, Ibu sekalian? 4 mazhab itu memecah belah umat. Ada yang bilang begitu, Ustaznya. Setidaknya barusan dengar. Iya. Betul. Ada, Ustaz. Nah, memang ada. Dan itu nyata. Oh, ini mazhab itu memecah belah umat. Justru sebaliknya, karena di sana memang ada gerakan-gerakan mungkin sekitar 100 tahun terakhir lah, 1 abad terakhir ini. Ada gerakan-gerakan anti mazhab yang mereka berusaha untuk menyingkirkan atau menjauhkan umat Islam itu dari mazhab. Mereka di antara syubhat yang digaungkan adalah ini ya, 4 mazhab ini memecah belah umat. Jadi 4 gitu kan. Justru sebaliknya. Seandainya tidak ada 4 mazhab ini, justru setiap orang akan bisa berbicara seenaknya sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Akhirnya apa? Bukan hanya 4 mazhab nanti, tapi akan ada ratusan mazhab yang mana masing-masing mengaku ini yang paling benar, ini yang paling sesuai dalil. Ya, iya kali ya? Iya. Ya kan Ibu ya? Nah,
Bahkan mungkin ada juga yang mengatakan atau menyampaikan mungkin ini supaya orang percaya, ya. Pasti meyakinkan, berusaha meyakinkan seperti eh, debat kemarin dengan retorikanya. Oke, mengatakan bahwasannya mazhab itu membuat orang fanatik. Ya, itu ya. Ada yang mengatakan Iya, seperti itu. Ya, pasti ada. pastilah. Belajar mazhab itu menjadikan orang fanatik. Apakah iya? Memang demikian. Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Karena para ulama, yang belajar mazhab, yang belajar sebenarnya semua ulama itu, kalau kita sebutkan siapa saja nama ulama, pasti bermadhab. Coba sebutkan saja nama ulama siapapun, itu pasti bermadhab. Ulama terutama sebelum 100 tahun terakhir, ya. Mungkin dari 100 tahun terakhir ini mungkin ada yang mengaku tidak bermadhab, tapi dari sebelum 100 tahun terakhir itu semua ulama itu bermadhab. Belajar dimulai dari satu madhab. Tapi apakah berarti akan ada asobiyah atau fanatisme? Fanatik, misalkan sampai-sampai misalkan kalau misalkan eh, seorang ayah punya anak, seorang ayah yang bermadhab Hanafi misalkan punya anak perempuan, oh nggak boleh nikah sama orang yang bermadhab Syafi'i misalkan. Sampai segitunya. Eh, atau misalkan eh, orang yang bermadhab Syafi'i nggak boleh sholat di belakang orang yang bermadhab Hanafi misalkan. Itu kalau orang yang betul-betul belajar tidak ada yang seperti itu. Itu hanya ada di kalangan orang yang tidak belajar, orang-orang awamnya yang hanya ikut-ikutan. Tapi kalau para ulama, orang-orang yang belajar, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang sampai ta'asub atau fanatik seperti itu. Justru di dalam madhab itu kita dilatih untuk tasamuh, dilatih untuk uh, apa namanya menghargai pendapat madhab lain. Makanya sebenarnya sebelum belajar madhab, sebelum belajar fikih itu selalu ditekankan adabul khilaf. Makanya kita belajar ini itu juga di antara tujuannya adalah supaya kita tidak tidak apa uh, tidak fanatik atau tidak, bagaimana lah kita belajar bagaimana menghadapi perbedaan pendapat. Nah, bagaimana kita sebutkan di awal-awal. Nah, ini kita supaya kita bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pendapat supaya kita tahu bagaimana sikap yang benar. Baik. Dan bahkan kalau kita perhatikan, terkadang dalam beberapa permasalahan, kalau misalkan dalam satu madhab, itu betul-betul mentok tidak ada jalan keluarnya, dan tidak bisa kita mengamalkan dengan pendapat madhab, maka biasanya ulama madhab itu menganjurkan untuk mengikuti madhab yang lain. Mungkin saya pernah menyampaikan di antara contohnya dulu ketika kita membahas fikih Ramadan, fikih puasa. Fikih puasa. Di antaranya apa? Niat. Dan niat puasa Ramadan itu kalau di dalam mazhab Syafi'i itu harus setiap malam, pada malam harinya. Ya kan Ibu Bia? Ya. Iya. Tapi kalau di dalam mazhab kalau dalam mazhab Maliki, itu boleh niat di awal Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan, niat untuk puasa 1 bulan penuh. Ya atau ya? Itu di dalam mazhab Iya. Maliki. Maka para ulama mazhab Syafi'i itu menganjurkan untuk jaga-jaga. Nah, kalau nanti lupa, kalau nanti lupa untuk berniat di setiap malamnya, jaga-jaga silahkan berniat sesuai dengan pendapat mazhab Maliki di awal bulan dengan tetap mengusahakan nanti untuk berniat di setiap malamnya. Dan demikian juga kalau misalkan lupa niat, betul-betul lupa niat di malam harinya. Kalau misalkan betul-betul lupa niat di malam harinya, kalau di dalam madhab Syafi'i nggak sah puasanya. Tapi kalau di dalam madhabnya Abu Hanifah,
itu boleh menghadirkan niat sampai kurang lebih jam 11. Jam 11 siang itu masih boleh kita menghadirkan niat. Maka kalau misalkan terlupa, kalau misalkan kita belajar mazhab Syafi'i misalkan, kalau misalkan nanti lupa menghadirkan niat di malam hari, ya kita jaga-jaga supaya kita tetap dianggap sah puasanya, kita niat mengikuti Imam Abu Hanifah menghadirkan niat sebelum jam 11. Itu di antara contoh, itu bukan sama sekali itu bukan fanatik ya atau ya. Iya. Kalau misalkan fanatik nggak akan dianjurkan untuk mengikuti mazhab yang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Inilah yang ibu sekalian. Jadi, baik, penting kita dan kita di sini eh, eh, mempelajari masing-masing muqaddimah terkait dengan imam empat madhab dan madhabnya masing-masing, supaya kita betul-betul beradab, memposisikan para ulama sebagaimana mestinya dan memposisikan kita sebagai orang awam. Jadi jangan sampai pernah kita meremehkan mereka semua. Kita kemarin sempat membahas bahwasanya Abu Hanifah itu termasuk tabi'ut tabi'in, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad itu adalah tabi'in semuanya. Kita coba bahas malam hari ini dari Imam Abu Hanifah. Baik. Al-Imam Abu Hanifah, kita bahas beberapa poin dari beliau. Nama beliau Baik. Nama beliau adalah An-Nu'man Ibn Thabit. An-Nu'man Sabit. Ibn Thabit. Ibn Zawrah. Baik, An-Nu'man Ibn Thabit. Jadi nama beliau itu adalah An-Nu'man. Adapun Abu Hanifah itu adalah kunyah. Ya kan Ibu? Kunyah. Baik. Adapun nasab beliau, menurut ahli sejarah, memang ada perbedaan pendapat. Apakah beliau ini adalah orang Arab atau orang Persia? Tapi tidak penting apakah beliau orang Arab atau orang Persia. Yang jelas kita tahu beliau adalah Orang Islam. ya kita tahu beliau adalah seorang alim, ulama yang harus kita hormati. Ya. Dan beliau dilahirkan sebagaimana kita sebutkan, beliau dilahirkan di tahun 80 Hijriah dan meninggal di tahun 150 Hijriah. Tahun 150 Hijriah seperti lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i. Dan beliau pernah bertemu dengan Anas ibn Malik. Kalau beliau pernah bertemu dengan Anas ibn Malik, maka beliau adalah tabi'in. Jadi derajat setelah sahabat, ya kan Ibu ya? Ya. Derajat setelah sahabat. Ini juga menunjukkan kemuliaan beliau, kedudukan beliau. Beliau adalah seorang tabi'in. Memang, umat sekalian, memang tidak ada satu riwayat pun dari Abu Hanifah dari jalur Anas bin Malik. Tapi mayoritas ahli sejarah itu menyebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Ya kan? Dan status tabi'in itu tidak ditentukan dengan adanya riwayat. Tapi yang penting pernah bertemu saja, maka itu dianggap sebagai tabi'in. Begitu Ibu ya? Ya. Memang ada yang tidak setuju dengan ini, maksudnya apakah Abu Hanifah itu seorang tabi'in? Memang ada beberapa ulama yang tidak setuju, tapi mayoritas ahli sejarah menyebutkan bahwasanya Abu Hanifah termasuk tabi'in karena pernah bertemu dengan Anas ibn Malik. Baik, berikutnya umat sekalian, kita akan membahas ibadah dan ketakwaan Abu Hanifah. Karena ulama itu dianggap sebagai ulama itu tidak hanya dari sisi keilmuannya saja. Ulama itu diikuti
seorang ulama diikuti. Ini juga penting untuk kita sebagai orang awam untuk memilih siapa yang harus kita ikuti. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mengikuti seorang alim itu tidak hanya berdasarkan keilmuan, tapi berdasarkan dari dua hal. Dari sisi ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah, dan dari sisi keilmuannya. Gitu Ibu ya? Iya. Ya, Jamil. Bagaimana dengan ibadah dan ketakwaan Abu Hanifah radhiyallahu anhu? Disebutkan dan diriwayatkan dari banyak jalur. Saya diriwayatkan dari min wajahain, dari jalur riwayat, dua riwayat dalam Hanafi. Demikian juga disebutkan di dalam Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Disebutkan bahwasanya anna Abu Hanifah qara al-Qur'ana kullahu fi rak'ah. Bahwasanya Abu Hanifah itu menyelesaikan bacaan Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir di dalam satu rakaat saja. Dalam satu rakaat beliau bisa menyelesaikan Al-Quran dari awal sampai akhir 30 juz. Dan ini mungkin. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena tidak hanya Abu Hanifah yang direwayatkan demikian, beberapa sahabat, beberapa tabi'in yang lain juga diriwayatkan pernah demikian. Ini menunjukkan betapa kuatnya beliau dalam beribadah, betapa ketakwaan beliau kepada Allah. Karena tanpa ketakwaan dan kekhusyuan, tidak mungkin seseorang kuat berdiri untuk menyelesaikan 30 juz, ya atau ya? Iya, bisa lebih Iya. sakit. Jangankan 30 juz. Lemes. Iya. Jangankan 1 juz, Om. Biasanya misalkan di tarawih itu biasanya 1 halaman aja sudah digerak-gerakin kakinya, Om. Benar. Jauh. Allah berikan taufik. Inilah terkadang kita itu kita lanjutkan terlebih dahulu. Disebutkan juga oleh Abu Asim An-Nabil qala kana Abu Hanifah yusamma al-watad likasrati salatihi. Bahwasanya Abu Hanifah rahimahullah dijuluki sebagai al-watad. Al-watad. Kenapa dijuluki sebagai al-watad? Likasrati salatihi, karena saking banyaknya beliau menunaikan salat. Saking banyaknya beliau salat, maka beliau dijuluki al-watad, watad yang selalu berdiri tegak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian juga disebutkan qala rajul li Abi Hanifah. Yani diriwayatkan bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Abu Hanifah, qala rajul li Abi Hanifah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ibu sekalian masih ada, Ibu sekalian? Ada. Bisa. Ada. Adiro. طيب قال لأبي حنيفة اتق الله فانتفض واصفر وأطرق. Maksudnya dikatakan kepada Abu Hanifah, ada seseorang yang berkata kepada Abu Hanifah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai Abu Hanifah. Jadi kebiasaan para ulama, orang-orang dahulu, kalau misalkan ada seseorang yang sudah keterlaluan dalam berperilaku, itu selalu diingatkan ittaqillah gitu. Ittaqillah. Ini Imam Abu Hanifah, imam saleh, taqin, abid. Ini ada orang yang menegur seperti ini. Ada yang menegur seperti ini. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Seketika itu Abu Hanifah intafadha. Jadi beliau tertegun. Wasfarra. Kemudian mukanya itu memerah. Wa atraqa. Kurang lebih sama maknanya. Beliau tertegun kemudian menjawab. Waqal, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberimu balasannya jauh lebih baik. Ma ahwajan nas
كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. Betapa butuhnya setiap orang pada setiap waktu-waktunya kepada orang lain yang mau mengingatkannya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan mungkin kalau kita diingatkan itu, kita ngapain gitu, harus diingatkan. Jangan gitu. Jangankan bilang jazakallahu khairan. Dia marah-marah mungkin ya. Marah-marah. Tapi Abu Hanifah dengan ketakwaan beliau, dengan kesabaran beliau, ketabahan beliau, beliau ketika diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Saat itu juga beliau langsung tersadar dan justru malah berterima kasih kepada orang yang memperingatkannya. Dan beliau mengatakan betapa butuhnya setiap orang kepada orang yang setiap waktu, pada setiap waktu, kulla waqt, kepada orang yang mau mengingatkannya tentang hal ini. Allahumma shalli. Terkadang umat sekalian, terkadang kalau kita membaca biografi para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab biografi ulama seperti Syiar A'lam Nubala dan lain-lain, atau kitab-kitab yang kecil seperti Safahat dan Sabrul Ulama seperti itu. Terkadang kita hanya bisa meratapi kondisi kita sendiri. Betapa jauhnya kita, sungguh betapa jauhnya kita kalau dibandingkan mereka. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ketika kita membicarakan seorang ulama itu disebut ulama itu tidak hanya dilihat dari segi keilmuan, tidak hanya dari segi keilmuannya saja, tapi dari segi ibadah dan ketakwaan dan juga dari segi keilmuannya. Kita sudah bahas dari segi ibadah dan ketakwaan tadi, maka sekarang kita bahas dari segi keilmuannya. Bagaimana keilmuan Abu Hanifah? Bagaimana keilmuan Abu Hanifah? Suatu ketika Al-Imam Malik rahimahullah pernah ditanya, qila li Imam Malik, pernah Imam Malik ditanya, hal ra'aita Abu Hanifah? Pernahkah engkau melihat Abu Hanifah? Kemudian Al-Imam Malik menjawab, na'am, ya, saya pernah bertemu dengannya. Ra'aitu rajulan. Baik. Ra'aitu rajulan. Jadi Imam Malik ini menceritakan tentang sosok Abu Hanifah. Ya, aku pernah bertemu dengannya. Ra'aitu rajulan. Saya melihat seseorang. Lau kallamaka fi hadhihi as-sariyah an yaj'alaha dhahaban laqama bihujjatihi. Aku melihat seseorang, seandainya dia berusaha untuk meyakinkanmu bahwasannya tiang ini bisa dirubahnya menjadi emas, maka pasti dia akan membuatmu yakin. Pasti dia akan meyakinkanmu dengan argumentasinya. Ini saking cerdasnya Abu Hanifah. Saking kuatnya argumen Abu Hanifah. Sampai-sampai demikian digambarkan oleh Al-Imam Malik. Kemudian Al-Imam Ibn Mubarak juga pernah berkata, Abu Hanifah afqahun nas. Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih, orang yang paling paham tentang fikih. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah berkata, an-nasu fil fiqhi ayalun ala Abi Hanifah. Manusia dalam perkara fikih itu semuanya hanya mengikuti Abu Hanifah. Jadi di sini sudah ada dua imam madhab, Imam Malik dan Imam Syafi'i yang memuji Imam Abu Hanifah, ya atau ya? Nah, ini sudah cukup sebagai rekomendasi betapa berilmunya Imam Abu Hanifah. Kita itu ya, ini jami'an. Berikutnya umat sekalian, masih ada waktu kurang lebih seberapa jam. Kita lanjutkan setelah kita mengenal kepribadian secara pribadi Imam Abu Hanifah. Kita coba mengenal madhab beliau, yaitu al-madhab al-Hanafi. Al-madhab al-Hanafi dalam proses perkembangannya itu mengalami 3 tahapan perkembangan. Yaitu ada di masa pembentukan madhab, kalau saya tulis ini masa merintis, maksudnya masa pembentukan madhab, masa awal-awal pembentukan madhab. Kemudian kedua,
masa perkembangan dan penyebaran madhab. Kemudian masa ketiga ketika madhab itu sudah stabil dan para ulama itu mengembangkannya untuk mensyarah, meringkas, mempelajari kitab-kitab yang sudah ada. Baik. Kita mulai dengan masa yang pertama, yaitu masa pembentukan madhab. Kita pernah singgung sebelumnya, umat sekalian, bahwasanya madhabnya Imam Abu Hanifah ini bukanlah madhab yang madhab yang didirikan oleh satu orang, yang dibentuk oleh satu orang, yang semuanya bergantung pada pendapatnya Abu Hanifah. Tidak. Sempat kita bahas sebelumnya bahwasanya madhabnya Abu Hanifah adalah madhabun jama'i. Jadi madhab beberapa ulama berkumpul di sana dulu di zaman itu di Baghdad, yaitu halaqah yang paling besar, maksudnya halaqah yang dihadiri oleh orang-orang berilmu. Orang yang hadir itu bukan para penuntut ilmu, tapi yang hadir di halaqah di majelis itu adalah semuanya adalah ulama. Itu adalah majelisnya Abu Hanifah. Jadi majelisnya Abu Hanifah itu dihadiri oleh para ulama. Ada ulama fikih, ada ulama hadis, ada ulama lughah dan ulama-ulama yang lain, ulama tafsir dan lain-lain. Dan ketika ada suatu permasalahan fikih, itu tidak hanya tidak hanya mengambil pendapatnya Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah mengemukakan permasalahan, kemudian didiskusikan di sana, didiskusikan bagaimana terkait dengan hadisnya, terkait dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan permasalahan ini. Kemudian saling menyanggah, ada proses saling menyanggah. Kemudian, oh ini tidak, seharusnya seperti ini, oh tidak seperti ini. Dari semua ulama yang di majelis itu, semuanya di sana berdiskusi. Sampai terkadang bahkan satu permasalahan itu 1 bulan baru ada kesimpulan. Baik. Jadi, madhabnya Abu Hanifah itu tidak hanya dimulai dari Abu Hanifah sendiri, tapi juga dimulai dengan sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat Abu Hanifah di sini ada Abu Yusuf. Abu Yusuf Al-Qadhi. Terkenal Abu Yusuf itu juga disebut Al-Qadhi. Kenapa? Memang Abu Yusuf ini adalah Al-Qadhi, yaitu hakim. Dan beliau yang bertanggung jawab pada masa bertanggung jawab terkait dengan masalah semua kehakiman. Semua kehakiman di masa Khalifah Abbasiyah, terutama di masa antara Khalifah Harun al-Rashid di sana, yaitu yang yatawalla al-qadha, yang bertanggung jawab terkait semua permasalahan qadha, kehakiman, itu adalah Abu Hanifah. Makanya bukan Abu Hanifah, Abu Yusuf maksud saya, Abu Yusuf. Makanya Abu Yusuf dikenal dengan Al-Qadhi, Al-Qadhi Abu Yusuf, atau dibalik, Abu Yusuf Al-Qadhi. Beliau lahir di tahun 113 Hijriah dan meninggal di tahun 183 Hijriah. Itu Abu Yusuf Al-Qadhi. Dan Abu Yusuf Al-Qadhi ini mempunyai andil yang sangat besar dalam penyebaran madhab Hanafi. Abu Yusuf Al-Qadhi ini mempunyai andil yang sangat besar dalam penyebaran madhab Hanafi. Kenapa? Karena posisi beliau sebagai Al-Qadhi, sebagai hakim di masa itu, dan memegang semua tanggung jawab, hakim tertinggi lah Ibu ya, yang menunjuk hakim-hakim yang lain menjadi hakim. Dan saat itu Abu Yusuf tentunya ketika memutuskan setiap perkara, maka dengan madhabnya Abu Hanifah, dengan madhab Hanafi, dengan pendapat madhab Hanafi. Demikian juga dengan hakim-hakim yang ditunjuk pada masa itu adalah hakim-hakim dari madhab Hanafi. Makanya Abu Yusuf ini mempunyai andil yang sangat besar dalam penyebaran madhab Hanafi. Kemudian Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, di sana di bawahnya ada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Kalau Abu Yusuf tadi mempunyai andil yang besar dalam penyebaran madhab Hanafi,
dari segi amaliyah, qada'iyah, dari segi kehakiman, karena amalan sehingga diterapkan di masyarakat, maka Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini beliau mempunyai andil yang sangat besar dalam penyebaran mazhab Hanafi dari segi penyebaran secara keilmuan, karena tulisan kitab-kitab Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani itu sangat banyak sekali yang menjelaskan mazhab Hanafi. Bahkan beliau mempunyai 6 kitab yang disebut di dalam mazhab Hanafi disebut dengan kutub Zahirur Riwayah. Kutub Zahirur Riwayah itu ada 6 kitab. Al-Mabsut yang dikenal juga dengan kitab Al-Asl. Juga kitab Al-Jami As-Saghir, Al-Jami Al-Kabir, Az-Ziyadat, As-Siyar Al-Kabir, dan As-Siyar As-Saghir. Itu 6 kitabnya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Gitu Ibu ya. Jadi keduanya, baik Abu Yusuf maupun Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mempunyai andil yang sangat besar dalam penyebaran dan perkembangan mazhab Hanafi. Ummah sekalian, dan perlu kita pahami juga, tadi sempat kita sebutkan mazhabnya Abu Hanifah itu bukan pendapatnya Abu Hanifah sendiri, tapi pendapatnya bareng-bareng. Dan bahkan di dalam mazhab Hanafi itu terkadang dalam beberapa permasalahan itu yang menjadi pendapat mu'tamad. Pendapat mu'tamad itu apa? Kalau bahasanya orang kita mungkin pendapat yang rajih gitu ya. Karena di dalam satu mazhab itu sebenarnya ada beberapa pendapat kalau kita tahu. Dan ada satu pendapat yang mu'tamad, yang betul-betul dianggap sebagai pendapat mazhab. Itu istilahnya pendapat mu'tamad, atau orang kita menyebutnya pendapat yang rajih. Di dalam mazhab Hanafi, pendapat yang mu'tamad itu kebanyakan adalah pendapatnya Abu Hanifah. Tapi dalam beberapa permasalahan, pendapat mu'tamad itu adalah pendapatnya Abu Yusuf atau pendapatnya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, yang mana pendapat beliau berdua terkadang menyelisihi pendapatnya Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala. Gitu Ibu ya. Karena memang Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini sahabatnya Abu Hanifah, bukan taklid, bukan hanya sekedar mengikuti Abu Hanifah, tapi beliau berdua juga mujtahid, juga seorang ulama. Dan beliau berdua, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu tidak hanya belajar fikih dari Ahlul Iraq, dari jalur fikihnya Ibn Mas'ud, tapi Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani itu juga pernah bertemu dan belajar dengan Imam Malik. Bahkan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani itu juga menghafal Muwatta'nya Imam Malik dan meriwayatkannya. Al-Muwatta', kalau sekarang cetakan Muwatta' itu ada beberapa riwayat. Di antara riwayat Al-Muwatta'nya Imam Malik itu adalah riwayatnya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Baik. Berikutnya, di masa awal-awal pembentukan mazhab Hanafi, di antara sahabatnya Imam Abu Hanifah ada juga Zufar ibn al-Hudzail. Zufar ibn al-Hudzail ini di antara sahabat Abu Hanifah yang paling pertama meninggal. Beliau meninggal di tahun 158 Hijriah. Zufar ibn al-Hudzail. Dan di antara sahabatnya Abu Hanifah juga ada Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i. Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i, beliau meninggal di tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah itu tahun, sempat kita menyebutkan tahun ini. 204 Hijriah. Itu tahun apa? Tahun meninggalnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya kan Ibu ya? Ya. Ya, dan Allah lain aja. Saya berikutnya kita lanjutkan saja teman-teman sekalian. Berikutnya tadi yang kita bahas adalah masa pertama, tahap pertama, yaitu masa pembentukan mazhab Hanafi. Ya, di sana ada beberapa tokoh di sana. Dan saya lupa. Tadi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau di dalam mazhab Hanafi itu disebut dengan sahibani. Dua sahabat
Maksudnya dua sahabatnya Abu Hanifah. Ya. Kalau di dalam istilah madhab Hanafi, kalau disebut sahibani, maka maksudnya adalah Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Tapi kalau misalkan ada istilah asy-syaikhan. Asy-syaikhan itu siapa Ibu sekalian? Bukhari Muslim. Maka tergantung konteksnya. Kalau dalam konteks hadis, asy-syaikhan itu adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kalau di dalam fikih maka tergantung dalam madhab apa. Kalau di dalam madhab Hanafi, asy-syaikhan adalah Abu Hanifah wa Abu Yusuf. Gitu ya. Baru dengar Ustaz itu. Tapi kalau di dalam madhab Syafi'i, kalau disebut asy-syaikhan, maka Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Gitu. Jadi berbeda konteks itu berbeda makna. Itu Ibu ya? Baik. Nastamiru sekalian. Berikutnya kita masuk ke tahapan kedua. Bagaimana? Ar-Rafi'i dan siapa tadi Ustaz yang mazhab Asy-Syafi'i? Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Syukran Ustaz. Baik, berikutnya tahapan kedua dalam tahapan perkembangan mazhab Hanafi, yaitu masa perkembangan dan penyebaran mazhab. Jadi setelah di masa pertama itu mazhab itu terbentuk dan di sana ada seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu menuliskan, membukukan, mendokumentasikan semua pendapat-pendapat di dalam mazhab, baik pendapatnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan pendapatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sendiri, itu semuanya terbukukan. Kemudian di masa berikutnya muncullah ulama-ulama, mereka semuanya ulama yang mempunyai yang terpilih oleh Allah, yang mempunyai kecerdasan dan bertakwa, yang soleh. Mereka semuanya amanah. Mereka berkhidmah kepada mazhab Hanafi ini. Khidmahnya apa? Mereka meneliti ulang dari kitab-kitab generasi pertama mazhab tadi. Kitab-kitabnya, misalnya kitab-kitabnya, kalau Abu Yusuf mempunyai kitab tapi tidak banyak, kemudian kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan yang lain, itu diteliti ulang, dipastikan riwayatnya, kemudian dicocokkan mana pendapat yang paling sesuai dengan kaidah madhab, sehingga betul-betul tersaring mana pendapat yang mu'tamad dan mana pendapat yang dhaif, gitu Ibu ya. Ini di masa ini. Selalu di setiap madhab ada masa seperti ini. Di antara ulama di masa ini ada Al-Imam At-Tahawi atau Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi, Ibu-ibu sekalian pernah mendengar nama beliau? Ya. Abu Ja'far At-Tahawi itu adalah, kalau kita belajar aqidah, mungkin kita pernah mendengar kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah itu ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi, yang mana dalam fikih beliau bermadzhab Hanafi. Gitu Ibu ya. Dan meskipun Aqidah Tahawiyah itu memang kitab yang tingkatannya sudah sangat tinggi sekali kalau dalam aqidah. Aqidah Tahawiyah. Bahkan kalau saya dulu kuliah itu mempelajari kitab Aqidah Tahawiyah itu di semester 5 ke atas, 5 sampai 6. Tidak dari semester 1. Semester 1 pakai kitab Tauhid. Baik. Ini nama kitab semua, Ustaz. Di sana Al-Imam At-Tahawi itu nama ulamanya. Kemudian di sampingnya itu adalah nama kitab fikihnya. Di antara kitab fikih yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi adalah Mukhtasar At-Tahawi. Jadi mukhtasar, ringkasan. Maksudnya ringkasan fikih. Ringkasan dari pendapat-pendapat di dalam madhab yang telah dibukukan sebelumnya. Kemudian di sini diringkas dan dibukukan ulang. Gitu ya. Dan di sana biasanya ditunjukkan juga mana yang mu'tamad. Kemudian di sana juga ada Al-Imam As-Sarkhasi. Al-Imam As-Sarkhasi, beliau mempunyai kitab Al-Mabsut.
Kemudian juga ada Al-Imam Al-Kasani yang menulis kitab Bada'i'us Shana'i'. Kemudian ada Al-Imam Al-Karkhi yang menulis Mukhtasar Al-Karkhi. Kalau Bada'i'us Shana'i' itu yang punya Imam Al-Kasani itu sebenarnya punya kisah yang unik. Al-Imam Al-Kasani menulis kitab Bada'i'us Shana'i'. Bada'i'us Shana'i' itu merupakan ringkasan dari kitab Tuhfah. Nah, jadi beliau meringkas kitab dari seorang ulama. Kemudian kitab ringkasannya ini adalah kitab Bada'i'us Shana'i' ini. Dan karena sudah meringkas kitabnya, maka dinikahkan dengan anak perempuannya. Gitu. Baik. Baik, berikutnya ada Al-Imam Al-Karkhi yang menulis Mukhtasar Al-Karkhi. Kemudian Al-Imam Al-Quduri yang menulis Mukhtasar juga, Mukhtasar Al-Quduri. Kemudian Al-Imam Al-Marghinani yang menulis Bidayatul Mubtadi'. Bidayatul Mubtadi' ini juga banyak dirujuk di dalam mazhab Hanafi. Kemudian ada Al-Imam An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi itu mempunyai kitab Kanzud Daqa'iq. Kanzud Daqa'iq ini juga sangat banyak sekali dirujuk di dalam mazhab Hanafi. Kalau misalkan ada penelitian terkait dengan perbandingan mazhab, yaitu biasanya yang menjadi rujukan adalah kitab-kitab syarahnya Kanzud Daqa'iq. Kemudian di masa berikutnya ketika semuanya sudah di masa pertama tadi, di fase pertama itu pembentukan mazhab itu sudah terdokumentasi semua pendapat-pendapat ulama yang membentuk mazhab, merintis mazhab. Kemudian di fase kedua, di sana diteliti ulang, dipastikan ulang terkait dengan riwayatnya, terkait dengan cocokannya dengan kaidah mazhab. Kemudian di masa berikutnya adalah masa stabilitas. Ketika semuanya sudah terbukukan, maka di masa ini muncul ulama-ulama yang mulai mensyarah, banyak menjelaskan kitab-kitab ringkasan sebelumnya supaya lebih jelas untuk dipelajari. Ada sebagian juga yang meringkas ulang. Begitu ya, Bapak ya. Di antara ulama-ulama di fase ini ada Ibnu Nujaim. Ibnu Nujaim itu sangat dikenal di mazhab Hanafi. Ibnu Nujaim itu memiliki kitab Bahrul Ra'iq. Al-Bahrul Ra'iq. Bahrul Ra'iq itu adalah syarah dari kitab Kanzud Daqa'iq. Kitab di atasnya itu tadi. Jadi Ibnu Nujaim itu menulis kitab Al-Bahrul Ra'iq. Bahrul Ra'iq ini adalah syarah atau penjelasan dari kitab Kanzud Daqa'iq yang ditulis Al-Imam An-Nasafi. Kemudian ada juga kitabnya Ibnu Al-Abidin. Ibnu Al-Abidin menulis kitab Raddul Mukhtar. Syarah Durrul Mukhtar. Tahallah alaina jami'an. Sebenarnya ada ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Humam, itu juga merupakan ulama di fase ini, tapi kita tidak sebutkan di sini, kita cukupkan dengan ini saja. Setidaknya umat sekalian, kita tidak harus menghafal semuanya ini, tapi setidaknya umat sekalian, di sini kita mempelajari ini agar kita tahu juhdul ulama, bagaimana para ulama itu sudah mengerahkan semua tenaganya, semua pikirannya, bahkan terkadang mengerahkan semua hartanya dengan ikhlas untuk berkhidmah menjaga agama Allah. Jadi jangan pernah sekali-kali kita meremehkan juhudnya, usahanya para ulama dalam menjaga agama kita ini. Mau ulama dari mazhab manapun, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hanbali. Begitu ya Bapak ya? Allah alaina jami'an. Hal min soal wahad? Kam sa'ah? Yani lewat 8 menit. Hal min soal qabla an nakhtim? Ustaz, saya mau nanya, itu kan kitab ini ada terjemahannya nggak kayak bahasa Indonesia gitu? Kadang-kadang kita kan kalau bahasa Arab yang panjang itu kita nggak begitu ini banget, mahir bahasa Arab, biar kita bisa mempelajari. Ada
terjemahannya gitu bahasa Indonesia. Sallallahu marana jam. Tahallah alaik wa Hanifah. Baik, untuk kitab-kitab ini tadi yang kita sebutkan ini tadi adalah kitab-kitab dalam mazhab Hanafi. Nanti insya Allah kita akan singgung mana yang hendaknya kita ikuti di kita. Atau singkatnya, hendaknya kita mengikuti mazhab itu sesuai dengan mazhab ahlul balad. Itu singkatnya demikian. Yang dianjurkan oleh semua ulama dari dahulu sampai sekarang. Itu selalu para ulama menganjurkan demikian. Hendaknya kita mengikuti mazhabnya ulama ahlul balad. Mazhabnya penduduk negara kita. Kalau misalkan mayoritas penduduk negara kita Hanafi, maka kita mempelajari fikih Hanafi. Kalau misalkan penduduk mayoritas negara kita Syafi'i, maka kita mempelajari fikih Syafi'i. Supaya apa? Supaya tidak timbul gesekan sehingga menimbulkan perpecahan. Itu yang tidak kita inginkan, karena terkadang orang awam itu tidak paham secara meluas sehingga tidak tahu perkara-perkara khilaf, perkara-perkara perbedaan pendapat, sehingga timbul itulah tadi yang kita sebutkan di awal, apa? Fanatisme di kalangan orang awam, ya kan Ibu ya? Itu yang tidak kita inginkan. Makanya para ulama menganjurkan demikian. Kita pelajari mazhab sesuai mazhabnya yang dianut mayoritas penduduk negara kita. Kalau kitab-kitab yang kita sebutkan tadi semuanya di dalam mazhab Hanafi. Terkait apakah ada kitab-kitab terjemah dari kitab-kitab fikih, gerakan terjemah di negara kita itu sangat luar biasa. Semangat menerjemahkan itu bisa dibilang sampai berlebihan mungkin ya, dalam semangat menerjemahkan. Sampai beberapa kitab yang diwanti-wanti oleh para ulama, ini kitab ini tidak boleh dibaca oleh pemula gitu. Karena bisa jadi merusakkan kerangka berpikirnya, merusak jalan berpikirnya. Maka jangan dibaca. Zaman sekarang sudah diterjemahkan. Bahkan kitab-kitab seperti itu saja diterjemahkan, apalagi kitab-kitab yang ringkas. Dan kita juga perlu pahami, mahasiswa sekalian, kitab fikih itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada kitab yang sangat ringkas, diperuntukkan untuk pemula yang baru belajar, kemudian kitab pertengahan yang agak menjabar penjelasannya, kemudian kitab tahapan yang lebih tinggi lagi itu lebih panjang lagi jabarannya biasanya. Dan itu semuanya biasanya sudah kita temukan terjemahnya. Meskipun terkadang kita tidak bisa betul-betul mengandalkan terjemah, Ibu-ibu sekalian. Karena mungkin kalau Ibu-ibu sekalian masih ingat ketika saya di beberapa muqaddimah belajar bahasa Arab, Mubaroh, itu saya mengingatkan terjemah itu, kitab-kitab terjemah itu tidak bisa mewakili kitab-kitab aslinya, kitab-kitab berbahasa Arab. Kenapa? Dengan kitab terjemah, ya kita sedikit terbantu, alhamdulillah. Tapi tidak bisa mewakili. Kenapa? Namanya terjemah itu sangat bergantung pada pemahaman penerjemah, ya atau ya? Iya. Terkadang di kita itu penerjemah itu yang penting bisa nerjemahin dengan modal kamus. Padahal tidak paham yang dibahas itu apa, sehingga menerjemahkan dengan bahasa yang bukan yang dimaksud gitu. Makanya juga terkadang harus hati-hati dengan buku terjemahan. Jadi harus dengan bimbingan. Jadi tidak bisa ini semua kitab sudah diterjemahkan, berarti kita bisa mempelajari kitab-kitab sendiri. Nggak bisa seperti itu. Tetap harus dengan bimbingan seseorang yang mumpuni secara keilmuan. Boleh dengan siapa saja. Yang penting kita percaya secara keilmuan dan secara agamanya. Karena pertimbangannya itu tadi, dua itu tadi, sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi ketika kita hendak mengikuti seseorang, itu maka lihat tidak hanya dari segi keilmuannya, tapi juga dari segi ketakwaannya, apakah dia amanah, bisa dipercaya betul-betul dalam setiap perkataan. Gitu Ibu ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Syukuran Ustaz. Afwan. Baik, mungkin kita cukupkan mahasiswa sekalian karena ini sudah lewat
Ini sudah jam 9.43. Sekali lagi saya minta maaf Ibu Siren. Ini selalu nambah-nambah Ibu Siren. Baik. Kita cukupkan, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya di bulan Rajab ini, demikian juga di bulan Sya'ban, dan semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang betul-betul siap, baik secara zahir maupun batin, sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan di dalam, termasuk semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah selalu melindungi, menolong, dan memberikan kekuatan kepada semua saudara muslim kita yang dalam kondisi terdesak dan dalam kondisi sulit, dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu menolong mereka, melindungi mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka dalam segala hal, baik secara zahir maupun batin. Semoga Allah mencukupi semua kebutuhan mereka. Semoga Allah menyatukan hati mereka, menyatukan barisan mereka sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Semoga Allah selalu menolong dan melindungi para syuhada. Semoga Allah selalu menolong dan melindungi para mujahidin yang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah selalu merahmati dan menerima para syuhada dan umat muslim, semua umat muslim yang telah gugur di sana. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada korban luka-luka di sana. Semoga Allah selalu merahmati mereka. Semoga Allah selalu menjadi penolong bagi mereka dan memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Maaf.